Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga untuk Bu dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bu Ise yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi yang membahas tentang energi cahaya. Sebelum presentasi kami mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ria Nur Azizah. Yang kedua, Goni Anda Irma. Yang ketiga, Musabikul Fikrian Syalik Zata, saya sendiri. Yang terakhir, Fatimatul Zahra. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan kepada Mbak Fatimatul Zahra. Yang kedua nanti Mbak Ria, terus Mbak Goni, Mbak Irma, dan terakhir nanti Mas Musabikul Fikran Syalik Zata. Oke, langsung saja ke pemateri yang pertama. Nama saya Fatimatul Zahra. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 Nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Teori tentang cahaya. Yang pertama, teori emisi oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1722. Menurut teori emisi Newton, bahwa dari sumber cahaya dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan yang sama besar. Bila mengenai mata kita, maka kita mendapat kesan melihat sumber cahaya tersebut. Yang kedua, teori gelombang oleh Christian Huygens pada tahun 1629 sampai 1665. Menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, berbeda hanya dalam hal frekuensi dan panjang gelombangnya. Yang ketiga, percobaan Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829 dan Augustin Fresnel pada tahun 1788 sampai 1827. Thomas Young dan Fresnel menyatakan bahwa cahaya dapat melentur dan berinterferensi, dan peristiwa ini tidak dapat diterangkan oleh teori emisi Newton. Yang keempat, percobaan Jean Pion Foucault pada tahun 1819 sampai 1868. Dari hasil percobaannya, ia mendapatkan bahwa cepat rambat cahaya dalam zat cair lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambat cahaya di udara. Hal ini juga bertentangan dengan teori emisi Newton. Yang kelima, percobaan James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Ia menyatakan bahwa cepat rambat gelombang-gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 akar 8 per detik. Jadi Maxwell berkesimpulan cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Yang keenam, percobaan Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1857 sampai 1894. Ilmuwan ini membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa cahaya dapat mengalami polarisasi. Ini memperkuat kesimpulan Maxwell. Teori tentang cahaya. 1. Teori emisi oleh Sir Isaac Newton 1642 sampai 1722. Menurut teori emisi Newton, bahwa dari sumber cahaya dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan yang sama besar. Bila mengenai mata kita, maka kita mendapat kesan melihat sumber cahaya tersebut. 2. Teori gelombang oleh Christian Huygens 1629 sampai 1665. Menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi,
berbeda hanya dalam hal frekuensi dan panjang gelombangnya. 3. Percobaan Thomas Young 1773 sampai 1829 dan Augustin Frenzel 1788 sampai 1827. Thomas Young dan Fresnel menyatakan bahwa cahaya dapat melentur dan berinterferensi, dan peristiwa ini tidak dapat diterangkan oleh teori emisi Newton. Percobaan Jean Foucault 1819 sampai 1868. Dari hasil percobaannya, ia mendapatkan bahwa cepat rambat cahaya dalam zat cair lebih kecil dibandingkan dengan cahaya rambat cahaya di udara. Hal ini juga bertentangan dengan teori emisi Newton. 5. Percobaan James Clerk Maxwell 1831 sampai 1879. Ia menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per detik. Jadi, Maxwell berkesimpulan cahaya adalah gelombang elektromagnetik. 6. Percobaan Heinrich Rudolf Hertz 1857 sampai 1894. Ilmuwan ini membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa cahaya dapat mengalami polarisasi. Ini memperkuat kesimpulan Maxwell. 7. Percobaan Peter Zeeman 1852 sampai 1943. Percobaan yang dilakukan oleh Peter Zeeman adalah tentang pengaruh medan magnet yang kuat terhadap berkas cahaya. Percobaan ini juga memperkuat pembuktian Maxwell. 8. Percobaan Johannes Stark 1874 sampai 1957. Hasil yang diperolehnya adalah bahwa medan listrik yang sangat kuat dapat berpengaruh terhadap berkas cahaya. Ini juga memperkuat kesimpulan Maxwell. 9. Percobaan Albert Abraham Michelson 1852 sampai 1931 dan Edward William Morley 1839 sampai 1923. Pembuktian bahwa ether, yaitu medium tempat merambatnya cahaya, sebenarnya tidak ada. Jadi hal ini mengubah pendapat orang-orang sebelumnya yang membuktikan cahaya di udara merambat dan disebut ether. 10. Percobaan Michael and Ludwig Planck 1858 sampai 1947. Dengan teori dan percobaan radiasi, Max Planck berkesimpulan bahwa cahaya adalah paket-paket kecil yang disebut kuanta. Teori ini disebut teori kuantum cahaya. Kuantum energi cahaya disebut foton. Kuantum adalah kata majmuk dari kuantan. 11. Teori Albert Einstein 1879 sampai 1955. Dengan teori gejala fotolistrik dapat diterangkan bahwa cahaya memiliki sifat sebagai partikel dan juga bersifat sebagai gelombang elektromagnetik yang disebut dengan sifat dualisme. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu adalah cahaya dapat merambat dengan lurus. Contohnya seperti ketika kita menyalakan lampu senter. Cahaya dari lampu senter akan merambat lurus. Dan berikut adalah contoh dari cahaya merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya ketika kita melihat sinar matahari memasuki rumah melalui kaca jendela. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan juga disebut dengan refraksi. Cahaya dibiaskan apabila bergerak miring melalui medium yang berbeda, seperti dari udara ke kaca melewati air. Keadaan ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Hal ini karena cahaya bergerak lebih cepat di medium yang kurang padat. Namun cahaya yang datang dengan sudut datang 90 derajat atau tegak lurus melalui medium yang berbeda tidak dibiaskan. Contohnya adalah ketika kita mencelupkan pensil ke air, maka bagian pensil yang berada di air akan tampak bengkok.
Yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan juga disebut sebagai refleksi. Cahaya yang jatuh pada sebuah permukaan benda memiliki dua peristiwa. Sebagian diteruskan ke dalam benda yang dikenainya, dan sebagian lagi dipantulkan kembali. Banyaknya cahaya yang dipantulkan atau diteruskan tergantung pada sifat benda yang dikenainya. Ada yang meneruskan cahaya lebih banyak dari yang dipantulkannya dan sebaliknya. Pemantulan cahaya oleh permukaan suatu benda dilihat dari arah pemantulan yang bergantung pada keadaan permukaan benda tersebut. Permukaan yang rata akan memantulkan cahaya dengan teratur, sedangkan permukaan benda yang kasar akan memantulkan cahaya tidak teratur. Refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antar muka dua medium. Berikut adalah contoh dari pantulan difusi atau baur, yaitu tidak teratur, dan yang bercermin adalah contoh dari pantulan difus, yaitu teratur. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan atau disebut dengan dispersi. Contohnya terjadi pada peristiwa terjadinya pelangi. Selanjutnya pemanfaatan cahaya. Nah, di bawah ini merupakan beberapa manfaat cahaya matahari bagi kehidupan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Menurut kelompok kami ada 4. Yang pertama, panas matahari dapat mengeringkan makanan dan pakaian. Jadi jika terjadi mendung, maka proses pengeringan makanan dan pakaian ini berlangsung lambat ya, karena tidak adanya panas matahari. Yang kedua, di pesisir pantai, petani garam memanfaatkan panas matahari. Panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut. Air laut diluapkan menghasilkan garam. Nah, proses ini cahaya matahari dimanfaatkan petani garam untuk menghasilkan garam yang diimpikan mereka gitu. Yang ketiga, panas matahari atau cahaya matahari juga dimanfaatkan dalam proses pemanasan air. Alat ini mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi cahaya matahari juga bisa berubah menjadi energi listrik ya, yang tadinya panas bisa menjadi listrik, jadi multifungsi. Yang terakhir, cahaya matahari menjadikan bumi terang. Nah, kita bisa lihat kalau malam hari bumi gelap ya, karena tidak ada penerangan yang dipancarkan oleh cahaya matahari itu sendiri gitu. Selanjutnya, manfaat cahaya matahari bagi tubuh. Cahaya adalah salah satu sumber energi kreatif paling ampuh ya. Karena kenapa kok kreatif? Karena mungkin matahari ini merupakan satu-satunya ya, dan multifungsi gitu. Bahkan cahaya matahari yang terang langsung memiliki kaitan biologis dengan tubuh dan pikiran. Di bawah ini merupakan beberapa keuntungan untuk manusia dari cahaya matahari itu sendiri ya, dan tumbuhan juga. Yang pertama, cahaya merupakan faktor esensial pertumbuhan dan perkembangan. Jadi cahaya matahari merupakan berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bagi manusia dan tumbuhan ya. Itu yang kedua, cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologis tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Nah, fotosintesis itu sendiri adalah sebagai sumber energi bagi reaksi cahaya. Fotolisis air menghasilkan daya asimilasi. Yang keempat, cahaya matahari ditangkap daun sebagai foton. Tidak semua radiasi matahari mampu diserap tanaman. Cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 sampai dengan 700 Nm. Yang terakhir, cahaya yang diserap daun itu 1-5% sendiri untuk fotosintesis, dan yang lainnya yaitu 75-85% untuk memanaskan daun dan transpirasi. Peranan cahaya dalam respirasi, fotorespirasi, dan menaikkan suhu. Nah, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.